Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Ayu Cantika 31 ya guys. Nah, ini aku mau berbagi cerita paling seru buat kalian yang lagi liburan atau pergi jauh gitu ya, yang dalam perjalanan menaiki MTR harus lebih hati-hati. Nah, simak video ini biar aku jelaskan dan kalian bisa paham. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar kamu tidak ketinggalan notifikasi pembaruan atau video-video yang aku upload. Biar kamu tahu, ini ceritanya aku dari mau ke Mongko. Ini aku turun di Admiralty. Nah, karena aku harus pindah MTR ya guys. Nah, ini aku perjalanannya, aku lagi mau cari MTR-nya itu di mana. Ini aku dari Admiralty ya guys. Nah, ternyata dari Admiralty itu sangat jauh dari tempat aku ya guys. Ini aku harus naik eskalator, turun tangga, jalan lurus ke depan, harus mengikuti panduan yang sudah tertera di peraturan Hong Kong bahwa yang mau menuju MTR itu pasti ada sejenis kayak petunjuk gambar MTR-nya gitu, arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke atas. Itu sudah ada ya guys. Nah, di sini aku harus turun lagi eskalator ke bawah guys. Nah, ini ternyata tidak ada eskalator dan aku akhirnya harus turun tangga. Nah, keunikan orang-orang yang kerja di Hong Kong atau orang Hong Kong mayoritas itu lebih suka dan kebanyakan berjalan kaki guys. Asiknya orang Hong Kong itu dia lebih suka berjalan, tidak suka mengendarai sepeda, motor atau mobil. Itu digunakan hanya hal tertentu guys. Nah, ini aku udah sampai MTR. Nah, ini tandanya ya guys, seperti ini kita mau arah kemana. Nah, aku ambil jalur yang merah, itu jurusan mau ke arah Mongko ya guys. Nah, ikutin keseruan aku, vlog aku tiap harinya biar kalian tahu. Nah, ini sebelum kita naik MTR kita harus bayar hal ini. Ini bisa pakai Ocean Bus, sejenis kartu pembayaran yang diisinya di 7-Eleven ya guys. Nah, dan kalau kalian tidak punya, ini juga bisa beli sejenis karcis. Kita pakai di alat mesin atau ada tempat pembeliannya. Nah, ini udah aku tut ya guys. Di situ ada tertera nominal uang kita dan pembayarnya berapa. Nah, jadi ini sistemnya tidak ada yang jaga ya guys. Ini adalah inisiatif kita sendiri karena di sini sudah semuanya terpantau oleh CCTV. Jadi jangan pernah melakukan kecurangan atau pembodohan yang tidak masuk di akal jika kalian berada di luar negeri gitu guys. Nah, ini aku harus turun ke bawah lagi untuk menuju kereta api mana yang harus aku naiki untuk arah ke Mongko ya guys. Nah, aku jelaskan dan tegaskan lagi, di sini kita harus punya tata cara atau ikuti prosedur yang sudah diterapkan di Hong Kong guys. Nah, ini keretanya aku udah sampai mau naik kereta dan ini harus antri guys. Nah, di sini ada petunjuknya jam berapa atau kapan biasanya kereta itu akan berangkat guys. Jadi kita tunggu aja ya, itu enggak terlalu lama. Nah, ini ternyata kurang 4 menit lagi guys.
Nah, peraturan di Hong Kong itu kita tidak boleh sembarangan. Nah, di sini ada juga kursi-kursi yang tidak bisa untuk didudukin seperti orang dewasa, dikhususkan untuk lansia atau orang tua ya guys ya. Nah, ini aku udah di dalam kereta dan keadaan kereta itu seperti ini guys. Terkadang nah ini aku nyampe Nurpoint ya guys. Setelah dari Mongko aku ke arah Nurpoint, aku mau belanja sayuran untuk keperluan sehari-hari aku di rumah guys. Nah ini keindahan atau kebersihan kota Hong Kong itu terjaga ya guys, karena di sini kalau kita melanggar segala sesuatu peraturan kita bisa dikenakan denda itu lebih dari 500 Hong Kong, bisa juga sampai 5.000. Nah bayangkan uang 5.000 itu setara 10 juta uang Indonesia guys. Makanya harus berhati-hati dan teliti, jangan sembarangan. Nah ini ceritanya aku udah sampai pasar Nurpoint. Nah posisinya pasar Nurpoint itu tidak jauh sama halnya seperti pasar Indonesia ya guys. Di sini ada pakaian, makanan, semuanya ada, dan di sini juga tertera bandrol-bandrol harga barang-barang yang dijual. Nah ini agak terlalu sepi ya guys. Biasanya cici-cici Filipina, orang Indonesia ataupun orang sini banyak banget guys pada berjalan memberi barang atau sesuatu di pasar ini. Nah ini alhamdulillah enggak terlalu padat atau ramai sekali. Nah ini ada tas-tas, ada baju anak-anak, dan semuanya seperti sama halnya kayak pasar Indonesia ya guys. Ini jualannya itu kayak kaki lima gitu ya. Jadi seru dan asik, karena di sini enaknya pasar ini itu harganya kayaknya standar guys, tidak terlalu mahal. Minimal mau pakaian lah, mau makanan, itu tergantung bahan atau makanan apa yang harus kita beli gitu. Nah ini rencananya aku mau beli kaos juga keperluan sehari-hari ya guys. Di sini ada semua. Nah di sini juga tersedia toko Indonesia buat para TKW atau mbak-mbak yang kerja di Hong Kong. Jadi terkadang mbak-mbak yang kerja di Hong Kong itu kan lidahnya terlalu Indonesia banget tuh guys. Dia nggak selera atau nggak sama makanya sama warga Hong Kong. Jadi dia lebih suka belanja di toko Indonesia, dan keperluan itu selalu stoknya makanan atau minuman atau barang-barang Indonesia begitu. Nah di sini banyak banget tuh guys, ada busana-busana muslim juga dari Indonesia. Nah ini mbak-mbaknya banyak juga yang ngeborong. Nah ini adalah toko Indonesianya guys. Nah ini aku udah belanja sayur ya guys, karena aku nggak punya sayuran, jadi aku stok sayuran, ada cabai, ada terong, ada kol ya guys. Nah ini ceritanya aku belinya di sini. Nah toko ini adalah toko yang paling murah ya guys, menyediakan sayuran yang murah. Jadi antara kitarnya $10 sampai 15, bahkan 35. Nah di sini aku pergi ke pasar ikan-ikanan gitu ya guys. Bukan ikan-ikan, maksudnya pasar ikan. Nah di sini tersedia juga banyak ikan laut atau apalah, ada sistem pelautan gitu. Nah ini aku mau cari barang guys, mau beli sayuran. Ini pasarnya terlalu sepi ya guys, karena tidak terlalu ada acara. Biasanya pasar ini rame banget dan nggak bisa dilaluin begitu cepat orang karena saking padatnya. Nah tengok, lihat ini pasarnya sepi dan kayaknya sepi pembeli tuh, lihatin. Tapi enaknya pasar Hongkong itu rajin, rapi, dan bersih guys, karena di peraturan orang Hongkong itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah ini posisinya di North Point itu seperti ini guys.
sekarang sudah diterapkan jika jualan itu tidak boleh melebihi atau di depan teras, kayak teras emperan itu tidak boleh karena mengganggu pejalan kaki yang lewat ya guys. Jadi selalu diterapkan dengan kepolisian dan di razia ya guys. Jadi kalau ada yang melanggar sesuatunya kita juga kena denda gitu. Nah ini kebersihan kota Hong Kong atau negara Hong Kong itu terjaga, karena segala sesuatu kalau kita melanggar peraturan Hong Kong itu bisa dikenakan denda. Nah dendanya itu lumayan banyak banget guys gitu. Makanya banyak mbak-mbak TKW atau orang-orang yang ada di Hong Kong itu berhati-hati, benar-benar hati-hati tidak mau melanggar peraturan Hong Kong karena dendanya yang teramat banyak guys gitu. Nah di sini di pasar ini kebanyakan banyak yang ngejual daging babi ya guys. Nah di sini aku mau beli sayur. Nah di sini adalah langganan aku beli sayur ya guys. Nah penjualnya ini kocak banget, sama seperti penjual Indonesia. Dia itu lebih suka humoris ke cece-cece warga Indonesia. Dia itu welcome dan selalu bercandain. Nah di selain itu di sini ada juga kelapa guys. Jadi bukan Indonesia aja yang ada kelapa, di Hong Kong juga ada kelapa. Nah di sini banyak juga terdiri sayur-sayuran yang sama halnya ada di Indonesia. Ada wortel, ada labu kuning, juga masih banyak lagi guys. Nah ini sayuran ini juga pun tertera di Indonesia yang namanya manisa. Ada timun, terong, cabai, jamur, semua ada. Nah uniknya di pasar ini adalah harganya itu standar yang bikin kita pingin belanja banyak guys. Karena apa? Saking murahnya. Nah ini timun ini 4 atau 5 biji ini aku ambil harga $10, dan $10 itu setara 10.000 guys. Oh maaf guys, $10 itu setara 20.000 guys. Nah ini yang namanya manisa. Ini biasanya manisa ini terkenal di Indonesia, sayuran yang bisa menurunkan darah tinggi guys. Banyak orang mengonsumsi sayuran ini hanya diparut, diambil airnya dan diminum. Ada juga yang dikukus, bahkan ditumis. Rasanya pasti enak dan kalian juga yang pastinya sudah pernah makan guys. Nah ini aku udah siap belanjanya. Sebagian aku kasih ke buat di total atau diwadahin, dan aku sambil mencari sesuatu lagi yang keperluan apa yang harus aku beli lagi. Aku muter-muter lagi ya guys, aku lihat-lihat sayuran apa yang harus aku beli, dan ternyata aku lupa, Pak, aku belum beli tomat. Nah di sini aku ngambil tomat buat ya disambel lah atau apa ya guys, karena kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka banget belanja atau makan tomat. Sekiranya aku udah cukup, maka belanjaan itu aku kasih ke penjualnya guys, biar dihitung. Nah di sini juga aku nggak lupa, ini ada sawi pahit guys, aku juga beli. Aku suka yang pahit-pahit. Nah ini koko ini lucu banget orangnya guys, welcome terhadap TKW, mbak-mbak orang Indonesia, dia suka bercanda. Nah setibanya aku lapar guys, dan akhirnya aku makan siang di toko Indonesia ya guys. Nah ini ada menu-menu Indonesia dan aku beli nasi pecel. Habis sorenya aku kumpul-kumpul lagi sama temanku dan aku makan lagi di sore hari ya guys. Itu tadi aku makan siang, maaf videonya nggak komplit, aku potong. Nah ini kebersamaan aku bersama teman-teman, libur aku seperti ini guys perjalanannya. Jadi aku hanya belanja dan kumpul bersama teman-teman saja, itu sudah merasa bahagia. Dan pada waktu malamnya tiba dan akhirnya kita pun
harus pulang guys. Sedihnya di situ. Di saat kita melepas rindu terhadap teman-teman, terasa pemutarannya itu terlalu cepat banget guys, dan kita harus pulang ke rumah masing-masing. Tapi tetap semangat ya guys. Intinya kita kerja ke Hongkong itu buat masa depan diri sendiri dan keluarga. Nah, di sini hebatnya para TKW, dia mampu meninggalkan orang tua, anak, suami, bahkan kerabat keluarga demi masa depan yang terbaik karena faktor ekonomi keluarga ya guys. Jadi jangan terlalu banyak membuli atau menghina para TKW, karena jadi TKW itu tidaklah begitu mudah guys. Harus menahan segala sesuatunya sendiri, harus menghibur dirinya sendiri, dan mencari segala sesuatu itu harus dengan kepala dingin dan menenangkan diri sendiri. Itu tanpa bantuan orang lain, terkadang dia hanya bisa diam dan menangis aja guys. Nah, ini ceritanya aku sama temanku nanti bakalan berpisah guys, karena kita ini arahnya pulang tidak sama. Dan ini cece aku itu tadi harus naik MTR atau kereta aku harus naik Surupa atau mobil kecil. Nah, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin vlog aku. Like